Hari yang cerah dengan dedaunan dan kelopak bunga yang bertebaran menutupi jalanan ibu kota Beijing. Terasa nyaman bagi Sung Lian, gadis pecinta buku, untuk menghabiskan waktunya duduk diam memandangi indahnya musim gugur melalui jendela di pojok kamarnya. Bukan hanya duduk, seperti biasa, ia menggenggam beberapa buku yang akan dia baca. Sung Lian mungkin berbeda dengan anak remaja lainnya. Dia menjadi seorang kutu buku karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dirinya untuk mengikuti kegiatan berat seperti olahraga wushu, berenang, cheerleader, mengendarai kuda, dan lainnya. Ia menderita penyakit lupus. Sepanjang hidupnya, hampir setiap hari ia habiskan untuk membaca puluhan bahkan ratusan cerita Cina kuno yang ia sukai. Orang tuanya memiliki sebuah perpustakaan yang cukup besar. Tak heran perpustakaan juga dijadikan salah satu tempat kesukaannya. Dari semua cerita Cina kuno yang pernah ia baca, cerita yang paling ia suka adalah cerita tentang Zhu Yingtai, mengenai kisah seorang wanita yang ingin bersekolah namun terhalang peraturan karena pada masa itu para wanita dilarang menimba ilmu dan hanya pria yang bisa bersekolah. Ia sangat terkesan akan cerita ini, sehingga ia terinspirasi akan sosok Zhu Yingtai. Walaupun fisiknya semakin melemah, namun dia terus bertekad untuk membangun dirinya dengan membaca buku. Suatu hari di perpustakaan, ia melihat dan menyadari seorang pria yang berulang kali datang ke perpustakaan untuk membaca buku mengenai cerita Cina kuno. Hal ini membuatnya tertarik pada pria tersebut karena kesamaan yang dimilikinya. Setelah pria itu meninggalkan perpustakaan, Sung Lian sangat penasaran dan langsung bergegas menuju loket daftar hadir untuk mencari informasi tentang pria tersebut. "Hai Nyonya Liu, apakah aku boleh pinjam buku daftar hadir sebentar?" "Wah, tumben sekali. Ada apa?" "Tidak apa-apa. Aku hanya penasaran sudah seberapa sering aku membaca buku dalam 1 tahun ini." Ia mengambil buku daftar hadir tersebut lalu tersenyum setelah melihat data pria yang menarik perhatiannya. Ia berusaha untuk mengingat setiap detail data pria tersebut. Ternyata sang pria bersekolah di tempat yang sama. Ia merasa bahwa pertemuannya ini seperti sebuah takdir. Keesokan harinya, Sung Lian berpenampilan dengan sangat cantik dan sangat bersemangat untuk datang ke sekolah karena ia tak sabar untuk bertemu dengan pria yang disukainya. Sung Lian terus saja mengawasi pria tersebut di sekolah dari kejauhan untuk mencari tahu informasi tentang pria tersebut. Tak disangka-sangka, ternyata namanya adalah Chang Tung. Chang Tung adalah siswa yang memiliki segudang prestasi di sekolah. Nilai-nilainya selalu bagus dan sering memenangkan juara olimpiade. Bahkan Chang Tung menjadi pemain wushu terbaik di sekolah. Chang Tung sering memenangkan kejuaraan. Hal ini membuat Sung Lian semakin menyukai pria itu. Namun ia merasa sangat malu. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dan merasa bahwa Sung Lian merupakan wanita yang menyedihkan. Tidak sebanding dengan Chang Tung, pria yang ia sukai. Tiba-tiba ia mengingat kisah Zhu Yingtai yang selalu ia baca. Hingga muncul satu ide terbesit di pikirannya, yaitu menyamar sebagai orang lain agar bisa berteman dan lebih dekat dengan Chang Tung. Seusai pulang sekolah, ia bergegas menuju rumah dan membuka komputernya untuk belanja di situs online. Ia mencari aksesoris yang bisa membantunya untuk menyamar sebagai laki-laki. Dimulai dari rambut palsu, kacamata, seragam laki-laki, dan barang lainnya. 1 minggu kemudian, Sung Lian mendatangi sebuah komunitas wushu di sekolahnya yang merupakan tempat Chang Tung berlatih. Tak lupa juga, Sung Lian menggunakan seluruh aksesoris untuk menyamar sebagai laki-laki. Kebetulan pada saat itu, ia melihat Chang Tung sedang berada di depan aula. Dengan berani, ia langsung mendatanginya. "Permisi, apakah kamu Chang Tung? Perkenalkan, aku Lolan. Bolehkah aku mendaftarkan diri untuk berlatih wushu?" "Halo, iya saya Chang Tung. Sepertinya aku tidak pernah bertemu denganmu. Boleh saja. Silakan isi formulir dan mulai berlatih di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya." "Apa? Maksudku apakah sesering itu?"
Tentu saja, kita harus sering berlatih karena akan mempersiapkan pertunjukan untuk tahun baru nanti. Sebenarnya, wushu tidak baik untuk kesehatan dan keadaan fisiknya. Namun, Sung Lian menjadi semakin bersemangat karena baru saja ia bertatapan dan berbicara secara langsung dengan Chang Tung. Setelah itu, sore harinya, Sung Lian datang untuk menghadiri kelas wushu. Ia menyamar sebagai Luolan. Hari demi hari telah berlalu. Hubungan pertemanan Luolan dan Chang Tung berjalan dengan baik dan semakin dekat. Chang Tung merasa bahwa Luolan dapat menjadi salah satu teman terbaik di hidupnya. Sampai suatu ketika, Chang Tung menceritakan isi hatinya. Ia tertarik pada seorang gadis yang sering bertemu dengannya di sebuah tempat. Hobi yang dimilikinya pun sama, tetapi Chang Tung masih belum berani untuk mengajaknya bicara. Mendengar rahasia tersebut, Sung Lian pun merasa sedih, tetapi dia tetap berusaha untuk menjadi teman baik Chang Tung karena ia tidak ingin membuang kesempatan yang dia punya. Seusai latihan wushu, ia kembali ke perpustakaan dan melepas penyamarannya. Ketika Sung Lian sedang membaca buku di sudut perpustakaan, tiba-tiba ada seorang pria yang duduk di meja tempat ia membaca buku. Ternyata itu adalah Chang Tung. Sung Lian pura-pura biasa saja sambil membaca bukunya. Chang Tung juga menyadari bahwa gadis yang duduk di depannya adalah Sung Lian, yaitu gadis yang ia sukai. Tetapi Chang Tung tetap berusaha untuk bersikap biasa saja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sung Lian merasa salah tingkah hingga akhirnya ia berani memulai pembicaraan dengan Chang Tung. Sung Lian bertanya kepada Chang Tung mengenai buku yang Chang Tung baca, yaitu Legenda Sang Ular Putih. Chang Tung pun senang berbicara dengan Sung Lian. Tetapi percakapan mereka dihentikan oleh petugas perpustakaan karena di dalam perpustakaan dilarang berisik. Setelah mereka selesai membaca buku, akhirnya Chang Tung meminta nomor telepon Sung Lian dan mereka melanjutkan pembicaraan melalui WhatsApp. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka sering menghabiskan waktu bersama dan saling mengenal satu sama lain. Hari demi hari mereka lalui bersama. Di sekolah, Chang Tung berteman akrab dengan Luolan. Di luar lingkungan sekolah, Chang Tung berteman akrab dengan Sung Lian. Chang Tung mulai menaruh rasa curiga. Ia menyadari bahwa ada yang aneh dari cara Sung Lian berbicara, makan, bergurau, tertawa, mirip sekali dengan Luolan. Namun ia pun segera menghapus dugaannya dengan menganggap ini semua hanyalah kebetulan. Begitupun Sung Lian. Ia mulai lupa dengan penyamarannya menjadi Luolan. Sung Lian terlalu dalam hubungannya dengan Chang Tung yang dari hari ke hari semakin akrab. Semakin hari keadaan kesehatan Sung Lian semakin buruk. Suatu hari saat Sung Lian melakukan penyamaran sebagai Luolan menampilkan pertunjukan wushu di sebuah acara, Sung Lian terjatuh dan pingsan di tempat. Semua orang terlihat panik, bahkan Chang Tung pun menjadi orang pertama yang mendekati Sung Lian ketika ia pingsan. Pertunjukan tersebut terpaksa batal dan mereka segera membawa Sung Lian ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, di sanalah identitas yang selama ini Sung Lian sembunyikan terbongkar. Chang Tung terlihat sangat kaget dan mulai menyadari bahwa semua ini bukanlah kebetulan semata. Ternyata Luolan yang selalu ada di dekatnya adalah Sung Lian. Dia pun bingung dan penuh tanya. Tak lama setelah Sung Lian mulai sadarkan diri, Chang Tung langsung menanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Ternyata selama ini Luolan adalah dirimu, tanya Chang Tung dengan penuh kekecewaan. Chang Tung, maafkan aku salah padamu, karena telah membohongimu selama ini. Aku melakukan ini semua karena aku menyukaimu, sangat menyukaimu. Namun aku tidak berani mengungkapkannya karena aku mempunyai penyakit lupus. Aku malu karena aku hanyalah gadis yang lemah, bahkan aku pun tidak yakin umurku akan bertahan lama. Mereka berdua menangis. Tutur kata Sung Lian yang lemah dan terbata-bata membuat Chang Tung merasa sangat sedih. Ia sangat menyesal. Seandainya sejak lama Chang Tung mendekati Sung Lian dan
mengungkapkan perasaannya kepada Sung Lian. Pasti tidak akan berakhir seperti ini. Namun semua sudah terlambat. Chang Tung perlahan mengusap air mata Sung Lian sambil tersenyum. Keadaan fisik Sung Lian semakin melemah. Sung Lian tidak lagi dapat bertahan. Chang Tung menahan air matanya agar tidak kembali menetes. Ia tahu Sung Lian dan juga Luolan akan pergi meninggalkannya. Ia tidak mau membuat Sung Lian sedih. Waktu berjalan sangat lama. Mereka menikmati sisa-sisa waktu bersama dengan rasa bahagia namun diselimuti kesedihan. Hingga akhirnya Sung Lian menghembuskan nafas terakhir dengan senyuman tepat dalam pelukan Chang Tung. Senyuman yang tidak akan dilupakan Chang Tung sepanjang hayatnya.